Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asri Nuria SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Piloting 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Askia dengan NIM 259411811909. Pada hari Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ada yang sakit? Ya. Sehat semuanya ya? Ya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, kita pimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dipimpin doanya. Itu kemarin kita belajar, kita berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum melanjutkan ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abinaya Aska, Azan Dafa Maulana, David Irawan, tidak hadir. Elang Nova, Farjana Hoirunisa, Ilham Farid Fadlu, Inosi Aninda, Jajila Triara, Ketut Slamet, Lilis Mariska, Muhammad Eki, Rehan Aditya Pratama, Rihan Yanfa, Risma Royhatul Aini, Ufaila Heroja. Oke, berarti yang tidak hadir satu orang ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Untuk semuanya berdiri terlebih dahulu.
ke bangku masing-masing. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, kemarin itu udah pernah belajar tentang tumbuhan. Ada yang tahu pengertian tumbuhan itu apa? Yang tahu tunjuk tangan. Ya. Pengertian tumbuhan. Oke, si Risma, apa tumbuhan pengertiannya? Tumbuhan adalah organisme multiseluler yang termasuk dalam kingdom planet. Dicirikan oleh kemampuannya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan klorofil. Oke, Ibu ulangin ya. Pengertian tumbuhan adalah organisme multiseluler yang termasuk dalam kingdom Plantae, dicirikan oleh kemampuannya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan klorofil. Ya, itu yang dinamakan pengertian tumbuhan. Untuk materi yang sekarang, untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, terus tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan, contoh tebu dan kentang, ya. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Makanya kalau ditanya di mana tempat terjadinya fotosintesis, itu ada di daun, ya. Daun yang berwarna hijau, ya. Terus bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helaian daun, tulang daun. Tulang daun itu ada 4, ya. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Nah, untuk pengertian tulang daun menyirip, yaitu tulang daun jenis ini kerap terlihat pada tumbuhan berbiji atau dikotil. Tumbuhan dengan tulang daun menyirip atau peninervis diantaranya daun jambu, daun mangga, daun nangka, daun rambutan, dan lain-lain, ya. Untuk kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari, ada tumbuhan dengan tulang daun menjari atau palminervis, diantaranya yaitu apa yang menjadi contohnya? Singkong. Daun singkong itu bentuknya menjari. Terus ada daun pepaya, ya kan? Daun pepaya juga bentuknya menjari. Daun jarak, daun mentimun, daun labu, dan lain sebagainya. Mungkin yang pernah kalian tahu, yang tahu hanya daun singkong sama daun pepaya. Terus ada tulang daun melengkung. Tumbuhan dengan tulang daun melengkung atau terminervis diantaranya adalah daun genjer. Bentuknya kan begini itu. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Nanti Ibu jelaskan. Aku
bagian daun. Nah, daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Makanya ada pertanyaan itu, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Kalian harus menjawab di daun. Karena daun mengandung klorofil, ya. Terus daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Ya, karena daun bersifat klorofil atau mengandung klorofil. Nah, bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helaian daun, tulang daun. Nah, tulang daun itu ada 4, ya, tadi sudah dijelaskan. Ada tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung, dan yang terakhir tulang daun menjari. Tadi kan sejajar, menjari, melengkung, sama menyirip. Ada fungsi daun. Tempat utama terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Mengatur penguapan air melalui stomata atau transpirasi, tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Sudah paham, Rihan? Paham. Selanjutnya, ada yang ditanyakan? Akar. Baik, kita lihat bareng-bareng. Akar, pengertian apa akar? Pengertiannya? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar merupakan bagian pertama yang tumbuh ketika tumbuhan berkecambar. Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar merupakan bagian pertama yang tumbuh ketika tumbuhan berkecambah, ya. Terus jenis akar itu ada 2. Contoh batang basah. Kalau batang basah itu contohnya seperti pisang sama talas. Jadi dia itu basah, lembek, enggak keras, ya. Ya kan kalau batang pisang itu ada airnya, ya nggak? Dia nggak keras. Kalau yang berkayu itu keras, nggak ada airnya. Tapi kalau yang batang basah itu ada airnya. Terus batang merambat, misalnya anggur dan mentimun, ya. Kalau anggur itu biasanya kalau di rumah-rumah, kalau nanam anggur di depan, nanti di sebelah kanan kirinya dikasih kayu. Nanti kalau udah panjang ke sini ditambah kayu sini, jadi biar merambat, ya. Nah, ada juga mentimun, itu mentimun juga merambat, ya. Terus ada fungsi batang. Fungsi batang ada berapa? Ada 4. Apa? Menopang daun, bunga, dan buah. Ya. Terus menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi fungsi batang itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun, dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Dari daun, Rihan, perhatikan. Dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Berarti dari daun itu menyalur ke biji, ke bunga, pokoknya seluruh tumbuh-tumbuhan. Tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, contohnya tebu sama kentang. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo tanya lagi, nggak apa-apa.
lagi? Biji, bagian biji. Kurang paham ya di bagian biji. Nah, nih, biji. Apa pengertiannya biji? Biji adalah tumbuhan baru. Biji terbentuk setelah proses pembuahan dalam bunga. Ya, pengertiannya biji adalah bakal tumbuhan baru. Biji terbentuk setelah proses pembuahan dalam bunga. Bagian biji itu ada 3, ya. Ada kulit biji, terus cadangan makanan, ada yang terakhir embrio atau calon tumbuhan baru. Ada berapa? 3. Ada kulit biji, cadangan makanan, yang terakhir ada embrio, calon tumbuhan baru. Fungsi biji itu ada 2. Yang pertama itu menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan. Yang Ibu bilang tadi, contohnya kacang hijau gitu ya. Terus menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhnya kecambah. Ada 2 ya, berarti apa aja fungsinya? Menghasilkan tumbuhan baru. Ayo bareng-bareng semuanya. Menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan. Menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhan kecambah. Oke, berarti ada 2. Yang pertama itu menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan. Yang kedua menyimpan cadangan makanan untuk berproses tumbuhnya kecambah. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah paham semua? Sudah jelas semua? Fungsi-fungsi bagian tumbuhan udah paham? Nanti kalau ada soal udah bisa semua? Sudah? Oh ya, kemarin Ibu sudah menyuruh membawa tumbuhan. Hari ini dibawa semua? Ditaruh di atas meja masing-masing. Oke.
Ya. Karena berat sebagai produser energi utama melalui fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan makanan serta menjadi lanjutan airkan sumber obat-obatan dan penyebab oksigen air dan susu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok. Jadi semuanya sudah paham ya tentang bagian-bagian tumbuhan, ada akar, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang ada ice breaking lagi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Ayo semuanya berdiri. Ayo nyanyi bareng-bareng suaranya. Buah dan daun itulah bagiannya. Sekarang ke puisinya. Ayo, ayo, ayo kita renungkan. Mineral dari tanah, batang yang memekarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembangnya dan buah sinar makanan. Daun berfotosintesis. Ulang ya. Sekali lagi yang kompak. Ayo bukunya dimasukkan dalam tas.